Ya, sudah. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus tahun 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Inspektur upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Dek, kalau ke Bu mana itu? Bu Puput, di mana rumahnya? Mengheningkan cipta. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang gugur di Medan Laga pada tahun 1945, dan kita juga mengenang pahlawan kesehatan kita yang gugur pada peristiwa COVID-19 yang terjadi pada tahun ini, dan semoga segera bisa kita selesaikan pandemi ini. Mengheningkan cipta, mulai. Inspekturnya malah nggak kelihatan ya, belakangnya semua. Iya. Nah, itu tidak salah satu
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Bacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap dibacakan. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamatkan bangsa, mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 selesai dibacakan. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan. perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji setia melati diikuti seluruh peserta upacara. Janji setia melati. Janji setia melati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Kami mengakui bahwa. Kami mengakui bahwa Satu. satu. Ajaran Islam. Ajaran Islam Adalah akidah perjuangan kami. adalah akidah perjuangan kami. Dua. Ridha Allah Ridha Allah adalah tujuan perjuangan kami. Adalah perjuangan kami. Tiga. Langsung dan penyempurna. Bulan Langsung dan penyempurna. Gerakan Muhammadiyah Tak, pokoknya ya. perjuangan kami. Adalah fungsi perjuangan kami. Empat. Ilmu, amal, dan takwa Adalah bekal perjuangan kami. adalah bekal perjuangan kami. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Amanat. Istirahat di tempat. Rep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita melaksanakan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Itu adalah suatu kesyukuran bagi kita semua bahwa bangsa Indonesia telah memperingati 76 tahun kemerdekaan. Tahun 1945, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Tentu itu adalah kesyukuran bagi kita semua. Di belakang Soekarno-Hatta banyak pahlawan yang berasal dari semua golongan. Sehingga Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, menyampaikan apa yang dinamakan sebagai Pancasila, sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu suatu kesatuan, yaitu suatu pernyataan bersama bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah merupakan bagian dari sebuah bangsa yang besar,
yang kemerdekaan itu bukan hanya dimiliki oleh satu golongan saja, tetapi oleh banyak golongan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Persyarikatan Muhammadiyah menyampaikan bahwasannya setelah kemerdekaan dilaksanakan apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita memberi bukti bahwasannya kita harus menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang baik, pribadi yang mampu menjadikan kemerdekaan ini menjadi sesuatu hal yang bermakna bagi kita semua. 20 tahun kemudian, 1 Oktober 1965, Kokam lahir dari rahim Muhammadiyah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah itu dinamakan. Panglima Kokam pertama bernama Haji Sudarsono Prodjokusumo. Beliau seorang tentara kelahiran Turi, Sleman, selanjutnya berkarir di Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. HS Prodjokusumo itu adalah seorang teladan bagi kita. Beliau seorang tentara yang juga cinta tanah air, yang juga merupakan bagian dari sifatnya Kokam Pemuda Muhammadiyah. Kalau kita kembali lagi ke tahun 45, 20 tahun ditarik kembali dari tahun 65. Ada pahlawan besar kita yang merupakan teladan kita semua, yaitu Jenderal pertama milik Republik Indonesia. Namanya adalah Jenderal Besar Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu lahir juga dari rahim Muhammadiyah. Panglima Besar Jenderal Sudirman menjadi kepala sekolah di Purwokerto, selanjutnya berkarir di PETA, selanjutnya berkarir di BKR, TKR, lalu akhirnya menjadi Panglima pertama TNI, membawahi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang merupakan teladannya Pak Prodjokusumo, pendirinya Kokam, tentu kita bisa mempelajari banyak hal. Salah satu kata Jenderal Sudirman yang selalu kita ingat sebagai kader Muhammadiyah adalah sungguh berat menjadi kader Muhammadiyah, kalau nggak kuat lebih baik pulang. Nah, itu kata-kata yang sampai hari ini kita selalu ingat. Kalau kita merujuk kepada Jenderal Sudirman, memang tidak mudah menjadi kader Muhammadiyah, tidak mudah menjadi kader Kokam. Karena apa? Karena kader Kokam ini sifat yang pertama itu adalah altruisme. Apa itu altruisme? Altruisme adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan persyarikatan daripada mengutamakan kepentingan diri sendiri. Banyak yang dikorbankan ketika kita mengikuti kata-kata Jenderal Sudirman itu. Sungguh berat menjadi kader Muhammadiyah itu. Kalau kita kembali di hari ini, menarik ke 76 tahun Indonesia merdeka setelah tahun 45. Apakah tidak berat kita menjadi kader Muhammadiyah? Tentu sesuatu yang berat, tetapi ketika berat dan kita niatkan berat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tentu itu menjadi sesuatu yang tidak berat. Contoh yang paling sederhana. Pada bulan Maret, awal Maret tahun 2020, ketika pandemi pertama kali masuk Indonesia, ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan ada suspek masyarakat Indonesia yang positif COVID. Apa yang kita lakukan sebagai kader Muhammadiyah, kader pemuda Muhammadiyah, kader Kokam? Yang pertama adalah kita melaksanakan trilogi Kokam, yaitu adalah sebagai pelayanan,
berkaitan dengan urusan kemanusiaan, yang kedua berkaitan dengan urusan kebencanaan, yang ketiga berkaitan dengan urusan ekologi ataupun lingkungan. Kawan-kawan Kokam di seluruh Indonesia mulai berkomunikasi untuk membuat relawan COVID menjadi MCCC ataupun ikut di dalam BPBD ataupun di dalam badan-badan yang lain yang hampir banyak dilaksanakan oleh anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah. Tentu itu tidak sesuatu hal yang mudah. Kalau dulu pahlawan-pahlawan itu gugur mempertahankan Republik Indonesia itu dengan berjuang dengan senjata, berjuang dengan tenaga, berjuang dengan nyawa. Kita di hari ini pada masa pandemi COVID itu juga berjuang. Berjuangnya yang pertama adalah tentu dengan waktu kita, dengan tenaga kita menjadi relawan-relawan yang dibuat oleh Muhammadiyah, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua adalah secara individu kita juga berjuang. Berjuangnya tentu kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berusaha agar pandemi yang kita alami di tahun-tahun ini agar bisa selesai. Tahun 45, tahun 2021 itu adalah momen-momen yang tentu akan memberi bekas bagi kita semua sebagai anggota Kokam. Tentu kita tidak lahir di tahun 45. Tentu kita tidak lahir di tahun 65. Kita ini adalah generasi yang hidup di tahun 2021. Tetapi semangat kemerdekaan ini tentu harus ada di dalam diri kita semua. Bahwasanya baik tahun 45 kita melawan penjajah. Tahun 65 peristiwa gerakan 30 September. Tahun 2021 ada peristiwa COVID-19, pandemi yang meluluh lantakkan sisi kemanusiaan manusia. Kita sama-sama berjuang, tetapi dengan media yang berbeda. Sehingga kami mengajak semuanya sebagai anggota Kokam, anggota Pemuda Muhammadiyah, di tahun 2021 ini semangat kita itu adalah semangat berjuang. Semangat untuk berusaha agar pandemi ini bisa selesai. Semangat kerelawanan kita agar apa yang ada di dalam jiwa kita, ada di dalam waktu kita ini bisa kita gunakan untuk orang lain. Kokam di seluruh Indonesia ataupun Kokam yang ada di wilayah, ada di daerah, di cabang, dan di ranting, menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membuat MCCC, untuk menjadi bagian dari relawan ambulanmu, menjadi relawan di Lavismu, dan sebagainya, itu merupakan bukti, itu merupakan bagian dari pembuktian kita bahwasanya kita ini masih mampu menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan kecil. Sehingga ketika kita merasa diri kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil, tanpa kita membusungkan dada kita bahwasanya aku ini punya kontribusi terhadap kerelawanan, tidak perlu itu, tetapi kita membuktikan bahwasanya anggota Kokam di seluruh Indonesia, di kampung Nitipan ini menjadi pribadi yang bermanfaat bagi persyarikatan, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini punya makna di dunia ini. Kalau kita sudah ikhlas melaksanakan, maka janji Allah itu tidak akan mungkin dilalaikan oleh Allah. Dalam Quran disampaikan, intan surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Bila kita menolong agama Allah, maka Allah itu akan menolong diri kita, menolong pribadi kita. Kalau kita aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, aktif di Kokam, aktif di Orto Muhammadiyah, aktif di organisasi kemasyarakatan, lalu kita dengan ikhlas untuk melaksanakan itu,
selanjutnya kita berjuang di situ, itu bagian dari memperjuangkan agama kita. Maka insya Allah, Allah itu akan menolong kehidupan kita yang ada di dunia ini. Ini adalah janji Allah kepada umat manusia, kepada anak-anak muda, janji Allah kepada kita semua, sehingga tentu kita bisa menjadi bagian dari kerelawanan itu. Yang terakhir, kemerdekaan 17 Agustus 2021, tepat 76 tahun, mungkin beberapa jam lagi, karena teks proklamasi itu dibacakan Soekarno di Jalan Pegangsaan nomor 56, itu sekitar jam 10, itu menandai kemerdekaan kita, mungkin beberapa jam lagi. 76 tahun yang lalu Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya memang sederhana, apakah kita sudah merdeka? Kalau kita berkaitan dengan merdeka tentu sudah secara arti, tetapi secara maknawi mungkin kita belum merdeka. Ekonomi kita mungkin belum merdeka. Politik kita apakah sudah merdeka dan sebagainya, itu menjadi PR kita semua. PR anggota Kokam, PR masyarakat, PR persyarikatan, PR civil society dan sebagainya. Bahwasanya tentu kita berusaha menjadikan Indonesia itu merdeka yang sebenar-benarnya. Sehingga ini adalah PR kita semua. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya yang kita laksanakan tahun ini, kemerdekaan ke-76, dan itu sesuatu hal yang tidak mudah kita laksanakan. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan pada kemerdekaan yang ke-76 ini, dan kita berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa, persyarikatan, dan negara. Kokam menjadi bagian dari itu. Kita melaksanakan trilogi Kokam sebagai pelayanan kemanusiaan, kebencanaan, dan ekologi. Kalau kita melaksanakan 3 itu, insya Allah Kokam itu bermakna bagi persyarikatan, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Cukup sekian dari kami. Fastabiqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mas, ada ya, berarti tidak unmute. Coba di unmute. Oh, ya. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, kita bersama-sama berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bangsa kita yang hari ini masih diliputi pandemi COVID-19 dan juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lainnya bisa segera diangkat oleh Allah dan diberi pertolongan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun ujibu da'wat. Ya Allah, kami berdiri di sini dalam peringatan 76 tahun kemerdekaan bangsa kami. Kemerdekaan atas rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin negeri yang amanah, yang sama antara perkataan dan perbuatan, yang tidak menzolimi dan mampu menghadirkan keadilan bagi bangsa kami. Ya Allah, jadikan kami umat yang mampu membaca tanda-tanda hikmah-Mu. Pandemi COVID-19 yang Engkau hadirkan, kami yakin
ada hikmah kebaikan atas musibah tersebut. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Adil, kalau Engkau memang telah menggilirkan setiap peradaban, dan saat ini adalah giliran kaum muslimin menjadi pemimpin, maka segerakanlah ya Allah. Kuatkan anak-anak kami, kuatkan keluarga kami, kuatkan bangsa kami untuk menjadi bagian dari pemimpin peradaban. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sayangilah bangsa kami. Lindungi bangsa kami daripada pengkhianat bangsa yang ingin menjual negeri kepada bangsa lain. Ya Allah, kaum kafir yang ingkar dengan ajaran-Mu selalu punya rencana untuk menghancurkan bangsa dan agama kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang memiliki sebaik-baik rencana, ya Allah. Hancurkanlah rencana mereka dan lindungilah bangsa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa upacara telah selesai. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Bisa, tapi nggak tahu settingannya apa. Jadi nggak bisa. Di anu ya. Mesti mepet ternyata jadi mau. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh peleton paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Lain-lain. Peserta upacara dibubarkan oleh peleton paling kanan.